kita akan belajar, saudara, karena temanya selalu jadi berkat gitu, saudara. Dan itu luar biasa. Kita akan belajar dari kehidupan Yusuf, saudara, seorang yang luar biasa tadi disebut juga, ya Bu Vera juga tentang Yusuf. Selalu jadi berkat, selalu jadi berkat. Saya percaya itu salah satu yang sangat penting sekali. Kalau saudara belajar Yusuf itu luar biasa. Hidupnya luar biasa. Saudara bisa petik banyak hal bagaimana hidup saudara bisa berhasil melalui kehidupan Yusuf, saudara. Ya, banyak lah. Tapi salah satu yang luar biasa yang memberkati saya sejak dari awal saya ikut Tuhan adalah Yusuf itu selalu jadi berkat. Dimanapun dia berada selalu jadi berkat. Keadaan apapun yang sedang dialami oleh Yusuf tetap saja jadi berkat. Keadaan baik jadi berkat. Keadaan tidak baik jadi berkat. Hidupnya selalu jadi berkat. Karena itulah panggilan Tuhan untuk setiap kita. Kita bukan dipanggil hanya untuk diberkati saja. Lebih daripada diberkati, kita dipanggil untuk jadi berkat. Kita dikatakan kita itu anak-anak Abraham secara rohani. Janji Tuhan kepada Abraham bukan hanya diberkati. Ya, janji Tuhan pada Abraham dia akan diberkati supaya jadi berkat. Bahkan oleh Abraham dan keturunannya bangsa-bangsa diberkati. Luar biasa. Sampai Tuhan berkata, karena itulah yang ada dalam kehidupannya. Siapa mau dipakai Tuhan berkati Abraham, orang itu diberkati Tuhan. Tapi siapa yang berani mengutuk Abraham, orang itu akan kena kutuk sendiri, saudara. Kenapa? Pokok Abraham itu harus terima berkat, diberkati sehingga jadi berkat. Kita juga sama, sekali lagi Yusuf keturunannya sama. Kita juga sama, jadi berkat. Katakan dulu, jadi berkat. Sekali lagi, jadi berkat, saudara. Saya akan ajak saudara lihat luar biasa sekali dimanapun dia itu jadi berkat. Yang pertama saya akan ajak lihat dia itu jadi berkat di rumah orang tuanya, ayahnya. Di rumah dia jadi berkat. Kejadian 37 ayat 2 dan 3 inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, dua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Salah satu ya keberhasilannya termasuk keberhasilan dalam keuangan atau dalam kekayaan atau dalam ya kemakmuran ataupun adalah dia itu jadi berkat. Dari kisah pembacaan tadi saya ajak saudara merenung secara bebas saja. Jadi saat itu Yusuf selalu menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Tadi betul ya saudara, dia mengembalakan, ya anak Yakub itu 12 saudara ya. Dia mengembalakan bersama saudara. Tadi dikatakan, ya kalau saudara baca semuanya kehidupannya, Yusuf itu beda dengan saudara-saudara yang lain. Saudara-saudara yang lain kadang-kadang ngemplang. Saudara tahu ngemplang? Saudara, kadang-kadang itu kalau disuruh pergi itu di tengah jalan, dombanya bisa disate, ditongseng, dimacem-ngacem itu saudara. Jadi kadang-kadang mencuri, kadang-kadang ya enggak jujur gitu saudara. Yusuf saudara selalu berusaha dia itu jujur. Dia itu bisa dipercaya saudara. Bahkan kalau ada yang curang, kalau ada yang tidak benar, dia berani lapor pada bapaknya saudara. Jadi bagi bapaknya ini anak bisa dipercaya ini. Ini anak ini berguna sekali. Enggak ada Yusuf, semua enggak beres. Ada Yusuf, pekerjaannya beres. Bahkan ada yang enggak beres, dia bisa beritahu sehingga jadi aman lah gitu saudara. Kalau saudara bisa renungkan saudara, apalagi kalau saudara dari Yakub, saudara itu merasa untung punya anak Yusuf. Betul enggak saudara? Jadi berkat. Anaknya yang baik, anaknya jujur, kerja dengan baik apa yang ditugaskan oleh ayahnya saudara. Bahkan sekali lagi dia selalu ikut jaga kekayaan orang tuanya. Kalau ada yang mencuri, ada yang curang, ada yang tidak baik, dia berani lapor. Ada orang saudara
jujur. Tapi kalau ada yang curang, ada yang aku jujur tapi nggak berani lapor, saudara. Cari aman diri sendiri, tahu saudara ya. Tapi dia sendiri jujur, dia bahkan ya tetap jaga, jangan sampai ya rayaan, ya domba ayah ini dicuri, dikemplang macam-macam. Singkat cerita, kalau saudara bisa tangkap, Yusuf itu jadi berkat bagi ayahnya. Setuju saudara? Jadi berkat bagi ayah. Maka secara otomatis dia menjadi anak sayangannya. Maka otomatis tadi dikatakan dia diberkati lebih daripada kakak-kakaknya. Dari saudara dia diberi jubah yang indah, jubah yang mahal. Saudara, beda saudara. Bisa jadi berkat untuk orang tua dan tidak, itu beda. Nggak bisa jadi berkat bagi orang tua, ya itu sajalah. Pokok orang tua jalankan kewajibannya, ya dipelihara dengan baik. Tapi kalau bisa jadi berkat bagi orang tuanya, maka saya jamin ya akan dapat berkat lebih banyak. Akan dapat berkat lebih lagi. Otomatis juga lebih sukses dalam finansial. Lebih limpah dalam finansial. Kenapa? Bisa jadi berkat saudara. Sejak ya ada di rumahnya, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Jadi sejak kita belajar pertama, ya kalau di Miracle Net, ya ini sesi ketiga. Dulu pertama kita melakukan apa yang menyentuh hatinya Tuhan. Sampai Tuhan tersentuh, saudara. Karena dia tersentuh, dia memberkati kita, saudara. Yang kedua, meningkatkan kemarin itu ya, kapasitas kita. Pengetahuan kita, kemampuan kita, saudara, kapasitasnya naik, hasilnya juga akan naik. Sekarang jadi berkat, saudara, sekali lagi sama. Kalau kita jadi berkat, otomatis kita juga diberkati lebih lagi. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Saya ajak saudara selalu buka hati. Sekarang saja buka hati ya. Kalau saudara yang masih muda ya, atau dulu muda ya, saudara itu jadi berkat di keluargamu apa enggak? Yang penting firman itu diaplikasikan gitu. Aku jadi berkat keluargaku apa enggak? Atau hanya sekedar pokok jadi anak, nuntut-nuntut gitu saudara. Kalau enggak disamakan saja juga marah, nuntut-nuntut seperti kakaknya Yusuf, saudara. Atau jadi berkat bagi keluarga. Kalau saudara yang masih muda, itu yang harus direnungkan. Kalau saudara yang sudah umur, orang tua saudara juga tua, jadi berkat bagi orang tua apa enggak? Orang tuamu sudah jadi berkat besar bagi saudara. Saudara sekarang ganti balas kebaikan orang tua atau tidak? Firman Tuhan berkata, saudara, kalau engkau jadi anak yang baik, engkau akan diberkati oleh Tuhan dengan umur panjang, dengan ayat-ayat yang sudah disediakan pada saudara, jadi berkat. Tadi saya diberi contoh, ya satu kesaksian dari Budi Harta Winata. Tidak ada, tidak ada lagi. Ya saya bacakan saja ya saudara, saya bacakan saja ya. Budi Harta Winata adalah pendiri perusahaan baja PT Arta Mas Graha Andalan. Ia dulunya hanya seorang tukang las keliling yang mencoba beranikan diri untuk meminjam uang di bank guna merintis usahanya. Kesuksesannya saat ini tidak lepas karena ia adalah seorang yang sungguh-sungguh mengutamakan Tuhannya dan menjadikan orang tua sebagai raja. Jadi nomor satu kan Tuhan, tapi kedua tadi ya merajakan orang tuanya, jadi menghargai sekali saudara orang. Jadikan orang, slogannya adalah jadikan orang tuamu sebagai raja, maka rezekimu seperti raja. Amin. Jadikan orang tuamu apa? Raja, maka nasibmu seperti raja. Nasibmu nasib raja. Kalau engkau jadikan orang tuamu miskin, dianggap orang miskin, enggak dianggap lagi, sudah tua, saudara yang kaya, nasibmu bisa jadi miskin. Salah satunya seperti itu. Betul? Jadikan orang tuamu raja, engkau akan punya nasib raja. Ini sesuai firman kok. Betul. Kalau engkau jadi anak yang baik, sudah pastilah Tuhan itu suka diberkati Tuhan.
diberkati Tuhan. Kalau sudah diberkati ya sudah. Ya diberkati dengan tempatnya, diberkati dengan umur panjang, diberkati dengan banyak. Cristiano Ronaldo ada enggak? Enggak ada juga. Intinya saudara, intinya juga sama. Dulu dia orang yang sungguh enggak punya gitu, saudara ya, enggak punya sekali. Ya kasihan sekali orang tuanya, khususnya juga ibunya. Lalu dia sungguh-sungguh belajar. Pemain sepak bola ya, kalau enggak salah ya. Oh sungguh-sungguh dia itu jadi sukses. Dia jadi juara. Kalau sudah sukses memang sudah slogannya. Dia akan membalas kebaikan orang tuanya. Dan waktu dia berjuang, latihan sungguh-sungguh sukses. Saudara. Yang pertama diusahakan adalah untuk keluarganya dulu. Khususnya untuk ibunya. Mungkin di artikel tulis ibu, mungkin ayahnya sudah meninggal. Dia sungguh-sungguh saudara berikan rumah. Ini macam-macam. Setelah itu baru dia sendiri malah. Maka Tuhan senang. Diberkati. Lebih berhasil lagi. Lebih berhasil lagi. Lebih maju lagi. Lebih maju lagi. Lebih maju lagi. Pelajaran pertama. Jangan lupa. Jadi berkat dalam keluarga. 1, 2, 3. Jadi berkat dalam keluarga. Sekali lagi. Jadi berkat dalam keluarga. Ya. Sekali lagi. Sekali lagi buka. Jujur di hadapan Tuhan. Engkau ini jadi berkat enggak bagi keluargamu. Baik itu ya orang tuamu, baik itu anakmu kalau saudara masih muda. Kalau ya itu saudara sudah umur orang tua. Hari ini ambillah keputusan. Saya mau jadi berkat bagi keluargaku. Bagi keluarga ya saudara ya. Bagi keluarga. Saya percaya itu yang pertama Yusuf lakukan. Yang kedua, Yusuf jadi berkat di rumah Potifar. Saudara masih ingat ya, dia dapat mimpi, saudara, wah kan diangkat Tuhan luar biasa, kakaknya jadi iri, sakit hati, nganggap dia sombong, sudah merasa dibedakan, sekarang tambah lagi gara-gara mimpinya. Jadi sampai saudara-saudara marah sekali, singkat cerita satu kali waktu dia sedang disuruh ya oleh ayahnya ya untuk menengok saudara-saudaranya itu ditangkap masuk sumur kering, dikeluarkan lagi, dijual ke Mesir. Betul saudara? Jadi apa saudara di Mesir? Jadi budak. Saya baca saja Kejadian 39 ayat 2 sampai 6. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat keberhasilan segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas apa? Rumahnya dan apa saudara? Segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan berkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang, sehingga miliknya diserahkan pada kekuasaan apa? Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi ngatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Jadi waktu dia jadi budak, saudara, dijual jadi budak, sekalipun dia sedang dalam keadaan 0.0, habis-habisan. Betul saudara ya? Dulunya anak emas, sekarang dijual jadi budak, sedang diperlakukan sangat kejam. Ya singkat cerita sedang ada di titik 0, sedang ya habis-habisan. Tetap saja di rumah Potifar atau tempat itu dia jadi berkat. Dia jadi berkat. Kalau ini ceritanya dibuat sederhana, dia mungkin pertama adalah budak yang paling rendah baru dibeli saudara ya. Tapi dia selalu apa yang diserahkan dikerjakan sebaik mungkin. Apa yang diserahkan dikerjakan sebaik mungkin. Apa yang diserahkan dikerjakan sebaik mungkin. Tadi sampai dikatakan Potifar sampai enggak usah repot-repot. Pokok kalau serahkan Yusuf beres. Serahkan yang lain enggak beres saudara. Serahkan Yusuf beres. Maka makin lama
dia makin jadi kepercayaan. Diserai, kedudukannya lebih tinggi. Dan akhirnya sampai diserai, semua serahkan pada Yusuf. Kedudukannya dari budak yang paling bawah, waktu pertama pasti paling bawah, naik. Sampai jadi orang kepercayaannya Potifar. Karena dia jadi berkat. Dengan adanya Yusuf, Potifar nggak usah repot. Dengan ada Yusuf terjamin semuanya, saudara. Artinya dia jadi berkat di rumah Potifar sekalipun sedang dalam keadaan titik nol. Sedang dalam keadaan paling bawah. Sedang dalam keadaan habis-habisan. Ada banyak orang sedang jatuh, sedang habis-habisan, sedang terkapar lalu malas kerja. Betul saudara? Enggak kerja dengan baik gitu saudara. Ada masalah kerjanya ikut enggak karuan gitu saudara. Dia masalah besar atau kecil? Dia masalah itu besar atau enggak? Besar sekali. Dijual saudara di negara asing jadi budak kok saudara. Kalau saudara bisa merasakan umumnya orang seperti itu. Sudah mungkin malas kerja. Sudah mungkin hanya ngelamun. Sudah mungkin putus asa. Betul enggak saudara? Sudah mungkin sudah pokok pasti enggak mungkin rajin. Enggak mungkin semangat. Tapi beda, sekalipun dalam keadaan habis-habisan, sekalipun dalam keadaan yang berat sekali, sekalipun di titik nol secara paling bawah, tetap saja dia mau bekerja dengan sungguh-sungguh. Dia mau cari berkat di tempat kerjanya, saudara. Dan saya percaya akhirnya, saudara, Potifar merasa diberkati karena adanya Yusuf, betul enggak? Diangkat tinggi, bahkan yang lebih luar biasa, Tuhan berkati Yusuf juga menyertai. Dan waktu Potifar mau ngangkat dia, Potifarnya ikut diberkati, keluarganya diberkati, sehingga dia lebih lagi, saudara. Wah, merasa sangat diberkati dengan adanya Yusuf. Saya percaya kalau dia ketemu dengan teman-temannya, gimana sekarang? Ya, semua tempatku, untung ada Yusuf, gitu saudara. Betul enggak? Luar biasa lah. Sejak adanya Yusuf, semua beres. Sejak adanya Yusuf, luar biasa. Aku tenang. Sejak adanya Yusuf lebih maju lagi. Sejak adanya Yusuf. Saya mau tanya saudara yang kerja. Bagaimana saudara dengan tempat kerjamu? Saudara itu jadi berkat bagi perusahaan atau kalau saudara kerja, pokok di tempat kerjamu. Saudara punya dampak baik memajukan tempat kerja di mana saudara kerja atau tidak. Saudara hanya sekedar aku kerja, ya sudah kerja. Pokok tugasnya jam sekian masuk, sekian pulang, ya sudah. Tugasnya kasih aku selesai, sudah. Atau saudara punya hati seperti Yusuf. Tak kerjakan sebaik mungkin. Supaya makin baik, supaya makin maju. Supaya makin maju, supaya makin baik, supaya makin maju. Supaya perusahaannya makin maju. Beda loh saudara. Beda loh saudara. Kalau saudara hanya sekedar kerja ya, saudara hasil-hasilnya biasa saja. Betul enggak? Enggak ada bedanya Yusuf dengan budak ya kan, enggak ada. Tapi dia punya sesuatu yang luar biasa. Aku ditempatkan kerja di sini, aku harus jadi berkat di tempat kerjaku ini. Aku harus jadi berkat, aku harus memajukan, aku jadi berkat. Tuhan senang juga dia diberkati, dia maju, Potifar, tuannya senang maju, sukses, ikut maju. Potifarnya maju, Yusufnya ikut maju. Yusufnya diangkat oleh Potifar, Potifar diberkati Tuhan lebih lagi. Sajak koreksi saudara. Kalau saudara sungguh-sungguh tulus berjuang untuk perusahaan di tempat saudara bekerja, pasti bosmu akan melihat. Pasti seperti tadi Potifar lihat ini hebat, beda dengan karyanya. Pasti saudara akan diangkat. Pasti kalau saudara diangkat, PK-mu juga pasti tambah. Penghasilanmu pasti tambah. Karena dia sungguh-sungguh jadi berkat di tempat kerjanya. Kalau selama ini saudara biasa-biasa, berubah. Jangan nuntut gajinya yang tambah, kerjanya enggak ditingkatkan, jangan. Engkau tingkatkan pasti. Saya katakan tingkatkan pekerjaanmu, berkati perusahaanmu, pasti engkau diberkati. Lebih lagi. Bosmu kalau enggak berkati kau, saya percaya kau akan diberkati Tuhan sendiri.
Karena akan jadi kesaksian, anak Tuhan itu hebat. Betul gak? Nama Tuhan dipermuliakan. Jangan memalukan nama Tuhan di tempat kerjamu. Betul? Jangan merugikan perusahaan di tempat saudara kerja. Jadilah karyawan yang terbaik. Jadilah karyawan yang memberkati perusahaan, memberkati tempat kerja saudara, memberkati di mana saudara berada. Saya jamin, pimpinanmu akan lihat dan saudara diangkat. Dan sekalipun kalau sampai tidak dilihat, saudara, Tuhan akan berkati saudara. Betul. Hari ini coba buka hati. Apapun lah, jadi pembantu rumah tangga lah, jadi karyawan lah, office boy lah, saudara, bagian marketing lah, bagian apapun. Ya ini tanya Pak Rugiro, yang punya karyawan toh. Nah, kira-kira kalau ada karyawan yang berjuang sungguh-sungguh, majukan perusahaan, didiamkan atau enggak? Gaji dikurangi apa ditambah? Ditambah. Itu otomatis saudara. Jadi saja jangan banyak nuntutnya. Banyak memberi. Banyak berguna. Tuhan tetapkan kita itu berbuah. Jadi terang. Jadi berkat. Betul saudara? Malam ini koreksi. Kalau saudara enggak naik-naik. Karena mungkin saudara belum seperti Yusuf. Sekarang punya prinsip. Aku akan jadi berkat di tempat kerjaku. Karena aku ada di sini. Oh pimpinanku, pemilih yang merasa untung. Ada aku di sini. Sehingga semua jadi baik. Sehingga maju. Karena saudara ada di situ. Saya jamin pasti berubah. Rubahlah keputusan saudara. Rubahlah langkah saudara. Hidupmu berubah. Boleh seperti Job. Dulunya paling bawah. Budak paling baru, paling bawah. Jadi kita maju atau tidak tergantung kita. Di mana? Di tempat tadi di rumah. Tempat kerja, di gereja juga sama kok. Saudara sama. Jangan hanya sekedar jadi jemaat saja. Apalagi terus nuntut terus. Aku lagi besok, sing sugih-sugih tok sing dibesuk. Nah saudara, terus masalah. Aku kok enggak gini, macam-macam. Aku kok lagi jadwal, sing dijadwal itu tok. Jangan. Saudara dengar ya, saudara dengar. Saya sendiri sangat diberkati belajar lewat Yusuf ya. Kita ya nggak usah nuntut naik gaji, naik kedudukan. Kalau pelayan nggak usah nuntut di jadwal. Kalau saudara sungguh-sungguh berjuang sungguh-sungguh jadi berkat, saudara akan jadi orang yang dibutuhkan. Betul? Pasti dah dibutuhkan dah kalau ada karyawan yang hebat seperti Yusuf. Tadi di iman di sekeliling. Betul. Di tempat kerja, di pelayan sama. Saudara lakukan. Persiapan sebaik mungkin. Latihan sebaik mungkin. Persembahkan pelayan sebaik mungkin. Pasti dibutuhkan. Betul enggak? Kalau ada pengkhotbah atau pelayan Tuhan. Sing wah wis ora kayak gitu. Wis mereka jadi ora penak. Ada yang usul, Pak jangan dijadwal. Tapi nek sing luar biasa, hadirat Tuhan luar biasa. Saudara minta dijadwal lagi enggak? Otomatis saudara. Saudara enggak minta, malah diminta-minta. Betul. Betul. Kata lagi, betul. Betul tak? Betul enggak? Tadi PW-nya bagus enggak? Nah, beri tepuk tangan tuh. Itu otomatis, saudara. Ya, kita di sini sekali lagi untuk belajar juga. Intinya saudara selalu koreksi. Di tempat pabrik atau paksa, aku dianggap trouble apa dianggap, wah ini untung. Jangan sampai dianggap trouble, pasti saudara hancur. Saudara berani pun hancur. Iki dudu single lho saudara. Rodok tak gebuk ngono saudara. Biar. Loh tapi betul kok saudara, betul gak? Ayo, saudara sendiri kalau jadi pimpinan kan ya mesti gitu toh ya. Jadi berkat. Di mana kita ditempatkan, di mana kita bekerja, di mana kita melayani, di gereja ini juga. Jadi berkat.
pasti dibutuhkan, pasti diangkat, pasti saudara seperti Yusuf penghasilannya tambah. Betul? Apalagi semua dipercayakan pada Yusuf. Enggak pernah kekurangan, budak yang kelimpahan. Loh, ya toh saudara? Harusnya budak itu kekurangan, tapi dia budak yang kelimpahan. Iya. Jadi tadi saya diberi kesaksian rodok nyimpang sidik, tapi ya ada kaitannya, tidak apa-apa diceritakan. Ya mungkin sudah pernah dengar juga, satu kali ada ada ya itu kontraktor ya, punya karyawan lah, beberapa karyawan. Salah satunya saudara, dia bekerja, saya sudah sekian lama, sudah mulai tua, mau pensiun gitu saudara. Ya, lalu bosnya berkata jangan pensiun dulu, masih ada yang belum selesai, disuruh ya sudah minimal kamu nangani satu ya rumah bangun yang bagus. Ini rumah mewah yang bagus, suruh bangun dulu. Ya jangan langsung keluar, selesaikan pembangunan ini. Semua ya saudara, ya fasilitasnya semua disiapkan semua. Lalu dia ada beberapa karyawan ya, karena yang ada karyawan yang salah satunya gini, wis metu wae cik kon kerja meneh, sudah sekian lama gitu. Cik pesen lagi yang bagus, yang ini macam-macam. Jadi sebelumnya pakai kayu yang bagus ya, dia salah-salah saja. Pesen yang bagus, tukang macam-macam. Intinya lah dia sudah dipesan, kamu terakhir ya, mau bangun yang terbaik. Semua asal-asalan rumah keluar, nanti mau dikeluarkan, memang mau keluar kok saudara. Enggak dijaga, enggak diawasi, asal-asalan semua. Sudah selesai, ya sudah, dia pamit. Sudah ya, ini rumahnya ya, ini serah kunci ya, aku sudah bangun yang selesai. Lalu bosnya berkata, sebentar, kamu kan sudah lama di sini, untuk kamu ya terakhir ini pakai perpisahan gitu dengan yang lain. Kamu mau selesai kerja, oke. Waktu perpisahan, bosnya berkata pada semua, dia ini sudah kerja sekian lama, ya aku rindu, ya juga berkati dia. Lalu kuncinya tadi kasih ke dia, rumah yang disuruh bosnya bangun yang terbaik, tapi dia salah-salah dikasihkan dia. Dia kecewa gelo. Ngerti ngene tak gawe sing apik banget. Ya dah. Asal-asalan enggak terlalu bagus. Dia nganggap ya mau keluar, tapi ternyata ya itu yang didapatkan. Dia salah-salan, dapatnya asal-asalan. Kalau dia saat itu kerjaan sebaik mungkin, dia akan dapat juga sebaik mungkin. Apa kita kepada Tuhan. Besok kalau pulang, apa yang kita kerjakan untuk Tuhan? Itu sama, apa yang kita lakukan sekarang. Ya itulah yang besok diberikan pada kita. Lakukan, kerjakan yang terbaik. Sekalipun dalam titik nol, jangan putus asa, jangan malas. Ya, sebaik mungkin. Pokok sekarang, tadi di rumah ini tempat kerja ya. Sekarang yang ketiga, ya saudara, di penjara. Loh, tambah lagi saudara, lebih berat lagi tuh saudara. Di penjara saudara. Kejadian 39 ayat 21 sampai 23. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia padanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan itu dialah yang ngurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan berkati senang, tapi sudah pasti dia tanggung jawab, betul enggak? Apa yang dibuat berhasil. Kalau tidak berbuat ya enggak ada hasilnya. Sekalipun dia sedang difitnah. Ada dua kalau menurut saya. Satu, dia itu difitnah oleh siapa? Tante Pu.
Tante Potifar gitu loh maksudnya saudara. Betul enggak saudara? Sedang difitnah saudara. Difitnah itu senang atau senep? Bukan yang difitnah loh. Kalau menurut saya. Dia juga dengan Potifarnya sendiri sangat-sangat. Wah enggak enak. Dia kan bela Potifar, betul enggak? Diajak berzina oleh istrinya enggak mau, betul enggak? Kan ini baik sekali loh. Dia lakukan demi Potifar. Tapi malah Potifar percaya dengan istrinya. Dia ditangkap masukkan penjara oleh Potifar. Siapa? Oleh Potifar. Kepada orang yang saudara bela, malah saudara dijebloskan penjara. Malah saudara dihancurkan. Oleh orang yang saudara bela. Saudara dengar. Dia hati-hati, sakit hati sekali loh. Tapi sekalipun diperlakukan kejam tadi oleh kakaknya. Ya kakaknya. Oleh istri Potifar, oleh Potifar. Tetap dia kerja sebaik mungkin. Di penjara pun. Dia berusaha. Jadi narapidana yang sebaik mungkin. Apa yang dipercaya pada dia. Dikerjakan sebaik mungkin. Sampai hanya sama seperti Potifar. Kepala penjara itu senang. Semua diserahkan Yusuf. Semua dipercayakan Yusuf. Dia jadi apa? Orang kepercayaan kepala penjara. Dia yang pegang kunci. Dia yang ngatur makanan. Kira-kira di penjara kelaparan atau tetap makmur? Dengar ya, jangan pahit hati, jangan sakit hati. Kalau saudara pahit hati, sakit hati, saudara sudah hancur di dalam. Bukannya di dalam, pekerjaanmu akan hancur. Betul? Pasti perkataanmu jelek. Pasti pekerjaanmu jelek. Betul? Pasti hasilnya jelek. Tetap saja. Dalam kondisi seperti itu, tetap kerja yang baik. Jadi berkat dimanapun berada. Sekalipun namanya penjara. Dia sedang dimasuk penjara. Tetap di tempat seperti itu, jadilah berkat. Seperti Yusuf. Ada mungkin saudara saat ini sedang tempat-tempat yang menyakitkan bagi saudara. Mungkin ada yang datang atau yang online. Tapi sekali lagi, di tempat seperti apapun, tetaplah jadi berkat seperti Yusuf jadi berkat. Amin. Saya juga sekali lagi selalu ajak saudara buka hati. Adakah saudara mengalami seperti Yusuf? Disakiti, difitnah, dijebak. Bahkan saudara, jadi diapa ya kalau sama Potifar artinya seperti apa? Dia bela dengan Potifar, malah Potifar percaya istrinya dia dimasukkan penjara oleh Potifar. Namanya diapakan ya itu ya? Ya? Susu dibalas dengan air susu, dibalas dengan air tuba kalau ya peribahasa gitu saudara. Tetap saja saudara. Jangan punya mental korban. Mental korban itu gimana? Aku bisa seperti ini hancur karena dia. Aku korban kejahatannya dia. Aku korban dari kakak-kakakku. Aku korban dengan tantepu. Aku korban karena Potifar. Ada orang punya mental korban. Sehingga sudah gak mau apa-apa. Sehingga sudah tidak berbuat apa-apa. Sehingga hanya penuh dengan kepahitan hati. Sehingga penuh dengan kecewa. Sehingga sudah merasa hancur. Karena jadi korban. Dengar. Kalau Yusuf punya mental korban, habis. Ayo. Ada saudara yang saat ini merasa karena dia aku jadi seperti ini. Itu mental korban. Karena orang tuaku beda-bedakan aku. Maka aku seperti itu mental korban. Karena bosku pilih kasih, belain. Itu mental korban. Aku jadi seperti ini. Pokoknya saudara merasa aku jadi korban. Nah, ini. Jangan punya mental korban. Tetap saja. Tuhan itu, hidup kita di tangan Tuhan. Berkat di tangan Tuhan. Sekalipun di penjara, Tuhan bisa berkati. Sekalipun di penjara, Tuhan bisa berikan damai. Sekalipun di penjara, Tuhan bisa jalan makmur. Loh betul. Budak masuk penjara tapi dia yang pegang semua. Makanan dia yang pegang, dia yang atur.
Betul saudara? Ayo, jangan ada ya simpen pahit, simpen kecewa. Banyak zaman sekarang itu sangat banyak orang luka hati, pahit hati. Jangan. Malam ini selesaikan di hadapan Tuhan. Karena aku nggak mau punya mental korban. Orang boleh lakukan apapun. Hidupku di tangan Tuhan. Masa depanku di tangan Tuhan. Pertolonganmu adalah daripada Tuhan. Amin, saudara. Sekarang jadi berkat bagi juru minum dan juru roti. Dia ceritanya, dia di penjara, ya saudara. Lalu dia kerjakan semua sebaik mungkin. Satu hari ada pejabat dari istana. Juru minumnya raja, juru rotinya raja masuk penjara. Lalu yang pernah saya lihat ya baca ya tahu saya. Oleh kepala penjara itu juga dipercayakan pada Yusuf. Memang Yusuf jadi orang kepercayaan. Serahkan pada dia. Lah dia juga layani sebaik mungkin. Jadi berkat bagi juru minum, juru roti. Kejadian 40 ayat 6-8. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang pada mereka didatangi. Segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Fir'aun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu. Mengapa hari ini mukamu semuram itu? Jawab mereka padanya, kami bermimpi tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf pada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu padaku. Singkat cerita, saudara ya, dua orang tetap dilayan dengan baik, diperhatikan waktu susah, ditanya kenapa susah. Nah, mereka mimpi nggak tahu artinya, sedih, ditolong, akhirnya dijelaskan artinya mimpi. Yusuf jadi berkat. Sudah betul? Bagi juru minum, juru sekalipun akhirnya saudara setelah juru minum ditolong dan janji besok setelah dia keluar dia akan bela Yusuf. Betul enggak? Tapi janji tinggal janji. Betul? Betul? Mungkin Yusuf nunggu-nunggu terus saudara. Tapi nyatanya tidak ada. Intinya lah, sajak siapapun dia tetap, ya bahkan itu sudah diingkari janji, dia tetap saja mau jadi berkat. Enggak sampai Yusuf itu apa? Mengutuki. Aku sudah tolong, perhatikan di penjara. Apa yang aku katakan terjadi. Ya juru minum sungguh-sungguh 3 hari kemudian keluar. Janjinya dia akan ceritakan ya Fir'aun untuk keluarkan aku. Ditunggu-tunggu gak muncul terus. Yusuf gak sampai ngomong biar. Karena dia ya ingkari janji. Nanti biar ditabrak semut. Dia orang ngantuk. Ada orang gitu loh saudara. Janji aku dikhianati. Dulu janjinya gini, dulu janjinya gini, dulu janjinya. Enggak saudara. Nanti setelah itu ngutuki. Jangan. Kalau sampai juru minum dikutuki. Nanti kena penyakit mati. Mati sungguh dia enggak pernah dibawa ke istana. Dengar ya saudara. Untung dia tetap hatinya luar biasa. Ada sampai satu kali Fir'aunnya mimpi saudara. Baru dia ingat, di penjara ada Yusuf. Aku juga sudah janji dengan Yusuf. Mau laporkan Fir'aun supaya dia keluar. Lalu cerita dengan raja di penjara ada seorang bernama Yusuf. Aku dulu juga mimpi, nggak bisa tahu, sudah ditolong. Semua apa yang dikatakan benar tentang juru roti, tentang juru minum, benar. Akhirnya dia bukan hanya dikeluarkan dari penjara, saudara betul, tapi malah dibawa ke istana. Betul tak saudara? Coba sekali lagi saya katakan, kalau dia ngutuki,
kutubnya mandi misalnya. Lalu juru minumnya kena penyakit mati, selamanya dia nggak pernah dikeluarkan. Betul? Saudara sama. Dulu saya pernah ngalami, saudara. Dulu saya pernah ngalami. Jadi singkat cerita aja, saudara. Ada orang, saya dulu kan pengusaha juga. Dalam usaha kasih ada toh ya. Wah, melakukan suatu ini seperti tidak menipu saya macam-macam. Utang tidak bayar-bayar, gitulah, tiga gampang gitu, saudara. Kalau ada orang yang nggak bayar-bayar terus dengan saudara, gimana, saudara? Tagih, kalau tagih tetap tidak mau bayar, lu galak daripada sing tagih. Ada, saudara. Biar kau ketabrak semut gitu. Biar tidak laku gitu. Itu waktu ada orang yang hutang nggak bayar-bayar gitu, saudara. Saya disuruh Tuhan jangan ngutuki. Tuhan berkata no. Jadi orang yang hutang nggak bayar-bayar, saudara. Kalau kita biar dia juga miskin, dia juga melarat, selamanya orang dibayar. Betul nggak? Berkatilah Tuhan supaya ya punya hati yang baik dulu, hati yang baik. Berkati Tuhan usahanya supaya maju, supaya uang, supaya punya hati yang baik, bayar. Loh, kan gitu toh, saudara? Ayo. Ya. Betul, saudara. Orang yang ingkar janji jangan dikutuki. Diberkati, yang nomor satu berkati hatinya. Supaya hatinya bertobat. Supaya hatinya baik. Hatinya enggak nipu. Hatinya mau bayar. Lalu berkati supaya pekerjaannya dia laris. Supaya pekerjaannya lancar lagi. Supaya punya uang lagi. Supaya bayar hutang. Ya atau ya? Ayo ada sing duitnya ora dibelek-belek hari ini. Berubah doamu, saudara. Jangan dikutuki. Berkati. Setuju, saudara? Iya. Ya, karena Tuhan itu punya rencana. Dulu pernah saya cerita. Kalau juru minum ini tidak lupa, malah dia yang rugi. Kalau juru minum ini nggak melenjani, dia rugi. Dikeluarkan dia hanya jadi rakyat biasa. Narapidana cari kerjaan sulit. Loh ya toh? Tapi gara-gara dilupakan malah akhirnya dia bukan hanya keluar penjara, dia masuk istana. Ya, yang kelima, jadi berkat bagi Fir'aun dan Mesir. Ya, ini karena waktunya. Saya nggak usah ayatnya ya, ayatnya mau dikeluarkan boleh, tapi saya cerita. Waktu Fir'aun mimpi nggak ada yang bisa. Orang Mesir yang semua nggak pernah ketemu ada orang yang bisa. Lalu juru minum tadi ingat di penjara ada Yusuf, dia bisa. Dan tepat yang dikatakan pada juru roti, tepat. Ya, dikatakan pada juru minum, tepat. Lalu dia dibawa ketemu dengan Fir'aun. Yang pertama dia jadi berkat bagi Fir'aun. Dia bisa menjelaskan mimpinya. Betul, saudara? Karena Fir'aun mimpi ada 7 lembu kurus, 7 lembu ya gemuk itu, saudara. Ada juga dari belir gandum itu, saudara. Artinya dia bisa jelaskan, artinya akan ada 7 tahun kelimpahan. Tapi setelah itu akan ada 7 tahun kelaparan. Dia bisa menjelaskan mimpinya. Dan dia bisa beritahu, hati-hati, ya harus dijaga. Ada 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Kalau tidak ditangani dengan baik, itu bisa membuat Mesir sangat menderita, hancur. Tapi dia berkati, dia bisa menjelaskan. Dia bukan hanya bisa menjelaskan, dia bisa memberikan berkati dengan apa? Solusi. Artinya 7 tahun limpahan, 7 tahun kekeringan, lalu solusinya. Dia bisa tahu, dia berkata, ayo harus cari orang yang sungguh-sungguh punya hikmat berhikmat untuk bisa ngatur. 7 tahun kelimpahan, jangan disia-siakan. Ya ambil 1/5, simpen, 1/5, simpen, 1/5, simpen. Dia berkata, diatur setiap kota, setiap daerah harus ada. Ya pengurusnya harus dicatat dengan baik. Harus disusun ya dengan baik, harus dibaik pembukuan yang baik. Semua
semua 1/5 ada hitungannya gitu. Sampai 7 tahun, saudara. Supaya setelah itu masuk 7 tahun kelaparan, sudah ada. Ya stoknya sudah ada. Kalau tadi dana cadangannya sudah ada, betul. Dia bisa berkati dengan solusi. Lalu kalau saya baca lagi, dia bukan hanya berkati dengan menjelaskan mimpi, berkati dengan solusi. Dia kerjakan sungguh-sungguh. Selama 7 tahun kelimpahan, dia keliling. Dia atur, dia bentuk tim, dia awasi, dia sungguh-sungguh turba, dia sungguh-sungguh kerjakan, dia sungguh-sungguh atur sebaik mungkin. Sungguh-sungguh dikerjakan. Bukan hanya ngomong, sungguh-sungguh dia turba. Jadikan. Dan akhirnya Mesir selamat, aman. Betul? 7 tahun limpah, 7 tahun kekeringan masih punya stoknya. Kalau enggak hancur. Dia berkati Fir'aun. Dia berkati Mesir. Betul saudara? Bukan hanya itu saja saudara. Bukan hanya. Dia itu luar biasa sekali. Khususnya ya selain Mesir dia juga sangat setia. Sangat jujur. Sangat bisa percaya. Dia diangkat oleh Fir'aun jadi penguasa Mesir untuk ngatur. Dia enggak korupsi. Dia tidak cari untuk diri sendiri. Semua hasilnya diserahkan pada Fir'aun. Saya bacakan kalau ini ayatnya jarang ya karena ya. Kejadian 47 ayat 14. Kejadian 47 ayat 14. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan tanah Kanaan. Yakni uang pembayaran gandum yang dibeli mereka. Dan Yusuf membawa uang itu ke rumahnya sendiri untuk disimpan. Ke dalam istana Fir'aun diserahkan jujur, tidak korupsi. Betul enggak? Bisa dipercaya. Fir'aun untung diberkati luar biasa. Untung ada Yusuf yang bisa artikan mimpi, yang bisa beri solusi, bahkan yang nangani dengan sungguh-sungguh. Hasilnya sungguh-sungguh diserahkan. Kejadian 47 ayat 20. Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Fir'aun. Sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya. Karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Yusuf. Milik siapa? Hebat. Jadi ceritanya ya saudara. Setelah masa kekeringan, ini Yusuf bekerja untuk Fir'aun. Orang Mesir yang umum ya dihabisin semua. Saat kekeringan mereka sudah enggak punya gandum, ya teriak. Maka Fir'aun berkata, beli sama Yusuf. Beli. Akhirnya 7 tahun saudara, uangnya habis. Sudah habis, bilang Yusuf, uangku sudah habis, gimana? Yusuf ngomong, uangnya habis ya ternakmu dijual. Untuk beli gandum. Akhirnya terpaksa semua jual, ternaknya dijual, ternak dijual untuk makan. Sampai habis, mereka datang lagi, Yusuf gimana? Uang habis, ternak habis. Ya jual tanahmu, tanahnya dijual, habis. Jual dirimu, dulu itu kan budak, orang itu bisa dijual jadi budak. Jual dirimu. Jadi sampai, saudara dengar ya, semua uang kumpul. Jadi miliknya Fir'aun. Semua uang di Mesir itu jadi miliknya Fir'aun. Semua ternak itu jadi miliknya Fir'aun. Semua tanah di Mesir jadi miliknya Fir'aun. Orang-orangnya jadi budaknya Fir'aun. Semua. Dia jadi berkat luar biasa. Dia tidak tergoda untuk korupsi. Itu orang hebat, bisa dipercaya. Dia pokok hidup untuk jadi berkat. Tapi dia diberkati luar biasa. Dia dilimpahi sampai apapun yang dibutuhkan Yusuf, apapun yang diminta Yusuf diberi. Bahkan waktu Fir'aun dengar ayahnya Yusuf, yaitu Yakub datang, langsung Fir'aun berkata pada Yusuf,
ayahmu selalu datang, selalu kamu datang. Aku berikan tanah yang terbaik. Yang terbaik diberikan. Yusuf berikan semua, jadi semua yang terbaik. Sekali lagi, kuncinya apa? Jadi berkat. Jadi betul, itu kuncinya jadi berkat. Itu luar biasa. Bahkan jadi berkatnya bukan hanya tadi rumah, lalu tempat kerja, penjara, Fir'aun, Mesir, sampai bangsa-bangsa. Kejadian 41 ayat 57. Juga dari seluruh bumi datanglah ke Mesir untuk beli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Jadi berkatnya sampai bangsa-bangsa. Visinya, imannya bangsa-bangsa. Rencana Tuhan untuk kita, bangsa-bangsa. Abraham jadi berkat sampai ke bangsa-bangsa. Amanat agung, jadikan semua bangsa muridku. Bangsa-bangsa, visinya besar, Tuhan yang besar. Berikan visi yang besar, rencanakan yang besar. Sesuatu yang luar biasa. Jangan kamu punya impian, visi masa depan yang kecil. Betul? Kalau kamu hanya punya impian yang kecil, percaya Tuhan beri aku secukupnya. Iso makan wis cukup, ya itu. Lebih baik mana? Saudara diberkati untuk dirimu pokok bisa hidup cukup. Atau saudara diberkati melimpah, saudara bisa jadi berkat bagi keluargamu, saudara bisa jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, saudara bisa jadi berkat bagi sama, saudara bisa jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Lebih baik mana? Lebih baik mana? Siapa yang pilih pokok untuk diri sendiri aja cukup, angkat tangan. Siapa yang pilih jadi berkat luar biasa, visinya luar biasa, jadi berkat luar biasa, angkat tangan. Ini Tuhan loh saudara, betul enggak? Maka jangan berpikir yang negatif. Percaya saya, Tuhan ini ingin pakai kita, anaknya, lakukan hal yang besar. Karena Tuhan itu maha besar. Orang bisa lihat Tuhan dalam hidup kita. Betul saudara. Banyak orang kadang-kadang nggak bisa berpikir ini. Visi besar selalu diomong kayak ambisi. Ya toh, itu untuk diri sendiri. Macam-macam kadang-kadang nggak ngerti. Siapa yang mau diberkati jadi berkat luar biasa seperti Yusuf, angkat tangan. Itu enggak ambisi. Kalau ambisi untuk diri sendiri memang enggak. Tuhan juga enggak mau. Tapi kalau tujuannya jadi berkat besar-besaran, Tuhan akan kabulkan. Tuhan akan berikan. Waktu nentai, saudara. Ya pokok semuanya. Untuk keluarganya tadi pelakukan semua. Dan satu lagi, dia jadi berkat bagi Tuhan. Dia membangun hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Tuhan diberkati, senang. Tuhan itu rindu kita mendekat pada Tuhan. Dia selalu, saudara, berani percaya waktu diberi visi yang besar, berani percaya. Sehingga Tuhan bisa pakai dia besar-besaran. Sehingga dia bisa jadi alatnya yang luar biasa. Yusuf selalu taat apa yang diperintahkan, apa yang difirmankan. Taat, taat, taat. Terima mentah-mentah katanya gitu. Lakukan baik. Dia selalu jaga kekudusan, ketulusan, nggak curang, betul nggak? Jujur, tulus. Dia mau hidupnya dipakai oleh Tuhan, bukan untuk dirinya sendiri. Maka dimanapun, dalam keadaan apapun, Tuhan selalu menuntun, menyertai, melindungi, memberkati, pakai secara luar biasa. Dan itu akan datangkan anugerah yang luar biasa. Amin. Jadi berkat. Ya, saya akan berikan sebagai penutup kata-kata mutiara luar biasa tentang jadi berkat. Orang yang mengejar berkat bisa kecewa. Kalau kita hanya mengejar berkat,
bisa kecewa. Pokok aku diberkati, bisa kecewa. Tetapi orang yang mengejar hidup yang memberkati pasti diberkati. Beda tak? Yang perjuangkan supaya kita jadi berkat, pasti malah diberkati. Tapi kalau kita terus kejaran, nuntut aku diberkati, malah enggak jadi berkat. Malah enggak dikejar berkat itu lari. Saudara jadilah berkat, pasti dapat berkat. Berkat terbesar dalam datang kepada orang yang sibuk mencari berkat. Berkat besar itu malah datang pada orang yang sibuk untuk jadi berkat. Kita sibuk jadi berkat, berkat besar datang. Saat kita membuka tangan untuk memberkati, Tuhan membuka langit untuk memberkati kita. Saat kita tangan kita buka berkati, Tuhan buka surga berkati kita. Hidup yang menabur berkat tidak akan pernah hidup dalam kekurangan berkat. Nabur berkat gak akan kekurangan berkat. Nabur berkat menuai berkat. Melimpah dengan berkat. Amin saudara. Saya percaya itu sesuatu yang penting. Hari ini saya gak panjang lebar. Intinya lah. Jadilah berkat dimanapun berada. Dalam keadaan apapun. Saudara dikejar berkat. Justru itu salah satu kunci sukses yang luar biasa dari Yusuf. Yang hari ini dibukakan pada kita. Dan itu pasti. Sebuah bangkit berdiri. Percaya janjimu, ku berjalan dalam firman-Mu, mujizat-Mu dinyatakan saat ini Tuhan. Ku percaya pada janji-Mu, ku berjalan dalam firman-Mu, mujizat-Mu dinyatakan di dalam hidup. Sekali lagi ku percaya Tuhan. Ku percaya pada janji firman-Mu. Ku percaya janji-Mu, ku berjalan dalam firman-Mu, mujizat-Mu dinyatakan saat ini Tuhan. Ku percaya pada janji-Mu, ku berjalan dalam firman-Mu, mujizat-Mu dinyatakan dalam hidup. Angkat tangan saudara pada Tuhan dan mulai berkata-kata pribadi pada Tuhan. Hari ini Tuhan sedang mengajarkan kunci sukses dalam keuangan. Salah satu kunci sukses yang luar biasa, yang sangat penting seperti yang dialami oleh Yusuf adalah hidup yang selalu jadi berkat. Dia jadi berkat di rumah tangganya, di keluarganya, jadi berkat bagi orang tuanya juga. Dia jadi berkat bagi saudara-saudaranya. Oh, di tempat kerja, sekalipun dia sedang habis-habisan. Oh, saudara jadi budak, hidupnya saja sudah diberi, tapi dia tidak mau putus asa. Tapi dia tetap percaya semua dalam tangan Tuhan. Dia tetap rajin, dia tetap bekerja baik, dia tetap berusaha diberkat sebaik mungkin di tempat kerjanya, di rumah Potifar. Dia kerjakan semuanya yang terbaik. Tuhan berkati dia.
diberkati di dalam penghasilan. Dia jadi muda tapi makmur di rumahnya Potifar. Oh, dia jadi berkat di tempat penjara, tempat yang harusnya menyedihkan, tempat yang menyakitkan, tapi tetap dia sama, gak mau kecewa, dia gak mau sakit hati, dia gak mau dendam, saudara. Tetap saja dia berusaha jadi berkat, dia kerjakan sebaik mungkin, yang dipercayakan dia jujur. Oh amen, sungguh-sungguh jadi berkat bagi kepala penjara. Oh dia diangkat, dia dipercayai, oh dia yang punya, oh kepercayaan. Semuanya di tangan Yusuf. Dia di tempat yang harusnya menyedihkan, tapi dia jadi berkat. Dia bisa bahagia dan makmur. Oh dia jadi berkat pada disuruh minum, sekalipun dia diingkari janjinya. Oh dia tidak mengutuki, dia tetap memberkati supaya juru minum hatinya diingatkan jadi baik, ingat pada dia. Oh saudara, dia jadi berkat pada Fir'aun dan Mesir. Oh dia jelaskan mimpinya, oh dia berikan solusinya. Waktu dipercaya dia kerjakan sebaik mungkin, semua jadi baik. Oh semua hasil yang luar biasa sekali diserahkan kepada Fir'aun, diserahkan. Dia tetap jujur sekalipun hasilnya sangat besar, melimpah, harta yang luar biasa. Hatinya tetap tidak goyah, hatinya tetap tulus, dia tetap jadi berkat. Terus dia mengalami kasih karunia luar biasa. Dan itu satu yang diajarkan pada kita, jadi berkat di hatinya Tuhan. Dia suka mendekat pada Tuhan, dia suka ya, oh dengar-dengaran, dia berani terima visi yang sangat besar. Dia selalu taat pada Tuhan. Dan sungguh-sungguh saudara, dia jauhi dosa, dia tolak dosa, jaga kekudusan. Dan sungguh-sungguh saya mengalami kasih karunia. Apapun yang dikerjakan dibuat berhasil. Dia disertai, dia dilindungi, dia dituntun, dia diberkati. Katakan sesuatu dari hatimu. Saya rasakan Roh Kudus sedang jamah hatimu saudara. Jangan diam, jadilah hati yang peka, hati yang mudah tersentuh, hati yang mau dibukakan pada Tuhan, jujur pada Tuhan. Ada yang dikatakan Tuhan yang selama ini saudara belum lakukan. Katakan Tuhan aku salah, Tuhan aku mau berubah, Tuhan aku mau lakukan firman-Mu. Ini kunci keberhasilan finansial yang luar biasa. Tuhan jadikan aku seperti Yusuf, hatinya seperti Yusuf, dimanapun mau jadi berkat, dimanapun mau jadi berkat, dimanapun mau jadi berkat Tuhan. Oh maka berkat mengejar kami sendiri. Dan Tuhan Kau yang terus pakai setiap kami. Apamu doakan Tuhan, firman yang sudah disampaikan, Kau jadikan itu pembukaan ilahi, jadikan pewahyuan, jangan terima bagi setiap kami. Sejak hari ini, setiap kami terima pengurapan untuk jadi berkat, pengurapan diberkati, pengurapan jadi berkat, baik yang onsite maupun yang online. Terima pengurapan hati yang mau jadi berkat. Kami bersyukur karena segala kasih karunia, firman-Mu, penyertaan-Mu, karya-Mu, Kau Tuhan yang nyata. Jadikan kami Tuhan orang-orang yang mudah percaya dengan firman-Mu. Terima firman-Mu apa adanya, taati firman-Mu dengan sungguh-sungguh, dan kami mengalami kebenaran firman-Mu. 1 bulan ini Tuhan, sungguh-sungguh setiap kami mengalami ya wonder, new wonder dalam financial, sehingga sungguh hidup kami jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.